keluar. Oke. Baik, lihat gambar di sana. Yang dimaksud bertekanan luar, ya, untuk A itu ya, bejana dengan koil pemanas. Artinya pemanasan terhadap bejana itu atau reaktor itu dilakukan dengan alat penukar panas yang dicelupkan ke dalamnya, yaitu yang dicelupkan atau ditenggelamkan di dalam fluida di dalamnya. Bisa karena fluidanya itu cair atau liquefied ya. Liquefied itu bisa dicairkan, ya. Liquefied apa ya? Ya liquefied ya. Bisa dicairkan kok ya. Can be liquefied. Kasus ini adalah misal saja ada minyak goreng itu yang istilahnya itu beku, ya. Kemudian ada kasus di industri yang sangat terkenal itu adalah kasus pengolahan getah. Pengolahan getah seperti kasus pengolahan getah pinus. Ya. Getah pinus itu setelah di bahasa Indonesianya ini bahasa Indonesia sebenarnya, yaitu dideres itu dilukai getah pinusnya, kemudian nanti getahnya akan keluar, kemudian ditampung, ya. Nah, ini terjadi juga pada karet. Ya, karet juga begitu ya, ditampung dalam satu bak gitu ya, kemudian diangkut ke pabrik, kemudian di pabrik. Selama perjalanan ini biasanya itu akan terjadi pembekuan. Getah itu nanti kemudian ditambahkan asam fosfat, kemudian dipanaskan di dalam satu tangki. Sehingga nanti akan dibersihkan semua kotoran sehingga sudah menjadi agak cair itu ya. Agak cair sudah, karena sudah dikasih asam fosfat tadi. Ketika sudah agak cair kemudian dikirim ke dalam satu tangki yang disebut dengan ekstraksi. Jadi kemudian getah pinus nanti, di getah pinus itu yang mau kita ambil adalah di dalam getah pinus itu mengandung terpentin, terus mengandung gamrosin. Ya. Namanya saja gam ya, gam ini pasti nanti akan beku ya. Nah kemudian gamrosin ini dalam keseharian itu dipakai dalam seperti membuat kemenyan, tahu kemenyan ya, atau hiyo. Tapi sebenarnya itu bisa dipakai untuk coating ya. Yaitu coating yang biasa dipakai Pak Tukang itu untuk vernish dan lain sebagainya. Itu. Nah, dalam pemrosesannya karena beku itu, maka kemudian dipanaskanlah di dalam satu tangki, memanaskannya pakai koil itu, ya. Setelah terpentingnya terambil semuanya, hampir terambil, maka penyempurnaannya dilakukan dengan cara vakum. Dipanaskan terus supaya gamrosinnya itu tetap cair, ya. Kemudian dilakukan vakum. Nah, ketika dilakukan vakum itu sehingga terjadilah operasi eksternal dan internal. Pertama adalah internal pressure. Kenapa? Karena saat dilakukan pemanasan dengan koil itu juga dilakukan seperti kasus kemarin di dalam latihan soal, yaitu mengalirkan gas masuk ke dalam. Tapi yang dialirkan bukan gas ya, yaitu steam panas. Yang satu dialirkan ke dalam koil untuk pemanasan pakai koil, yang satu kemudian direct kontak antara steam panas ya langsung dengan gamrosin. Ya. Sehingga dengan demikian maka akan terjadi pemanasan dua metode ya. Pemanasan direct kontak antara steam dengan material getah tadi itu,
Kemudian yang kedua pemanasan dengan koil ya. Sehingga akan mempercepat proses pemanasannya. Kemudian terakhir pemanas direct steam injection itu dimatikan, diganti dengan vakum. Tarik dengan kuat sehingga pemanasannya cuma dari koil. Nah, itu salah satu proses ya terapannya. Banyak lain, polimer banyak yang begitu. Setelah polimerisasi selesai, kemudian biar di dalam itu dalam lelehan, maka produk itu dipanaskan terus di atas titik lelehnya. Dengan dipanaskan terus, tapi kemudian ada PR, yaitu harus menghilangkan monomer sisa di dalam reaktor. Karena monomer sisa itu akan menimbulkan bau yang sangat kuat. Baunya kuat dan beracun ya. Monomer umumnya beracun. Tidak ada monomer itu yang baik untuk kesehatan. Nah, jadi yang kedua, tipe kedua adalah bejana dengan jaket pemanas. Yaitu pemanasannya dari bagian jaket itu saja. Oke. Seperti di dalam gambar itu ya. Dan kedua-duanya punya impact ya bahwa PI itu lebih kecil dari PO. Jauh ya. Bahkan jauh ya. Ada pertanyaan dari gambar itu? Sebelum kita masuk ke persoalan ini ya, persoalan hitung-menghitungnya nanti ya. Baik ya, kalau nggak ada, langsung kita ke halaman berikutnya. Oke. Kalau nggak ada komen ya, tunggu sebentar. Ke halaman berikutnya, yaitu pada bejana bertekanan luar, ya, dengan panjang bagian silindernya sebesar LS tanpa penguat, terdapat panjang kritis apabila bejana ditekan sampai pada yield point dari bahan bejana tersebut. Ya. Dengan demikian, pada desain bejana bertekanan luar atau tekanan kritis dan L atau tinggi bagian silinder kritis seperti yang terlihat pada gambar 2.20 merupakan hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan gambar itu. DI itu DI ya, kemudian ada L ke atas itu ya, kemudian biasa ada H bawah konis, kemudian ada H atas itu. Ya. L kritis untuk beberapa macam bentuk bejana bertekanan luar. Kenapa kalau disebut L kritis adalah satu panjang atau tinggi dari silinder yang nanti itu bisa diubah-ubah yang berpengaruh terhadap tebal silinder. Ya. Mari kita lihat dulu gambarnya itu begini. Lihat gambar di halaman 39, yaitu untuk tangki silinder. Tutup atas bisa bentuk piring, terus tanda dish head yang bawah konis. Maka L itu ya, L itu adalah panjang silinder nanti dalam perhitungannya ya. Jadi dalam perhitungannya adalah jadi batas sambungan atas, batas sambungan bawah. Itu paling gampang mengatakannya ya. Batas sambungan atas, batas sambungan bawah. Karena tekanannya itu luar, kamu pernah pegang Ken, ya, Ken itu kode nanti Ken itu, Ken itu kaleng ya, kaleng ya. Perhatikan ini botol alkohol ya. Ini kalau saya pijet ini, kelihatan nggak mengkerut? Mengkerutnya ke arah mana? Keluar apa ke dalam? Dalam, Pak. Ini gambar itu maksudnya adalah itu gambar 2.22 itu ya kan. Ini loh. Yang ditakuti kalau tekanan luar, kalau dalamnya paku itu akan apa nyebutnya bahasa Indonesia apa nih?
Apa nyebutnya? Mengkerut ke dalam, iya kan? Paham ya maksudnya gambar itu ya? Sehingga kalau tekanannya, kalau kamu nanti ingin lebih bukti lagi, kamu ambil botol air mineral, kemudian kamu isi separuh, iya, tutup rapat, diisi separuh dengan air tentunya, air biasa. Taruh di kulkas. Syukur kalau mau naruh agak mepet ke atas, tapi jangan di freezer ya, di bagian atas sedikit. Maka lama-lama nanti karena tekanan turun ya, karena banyak yang bagian uap itu banyak terkondensasikan, maka tekanannya akan turun. Sehingga botolnya bakal ya seperti yang saya contohkan ini tadi. Nih ya, kayak gini nih ya. Mengkerut ke dalam gitu. Karena tekanannya turun. Nah, kejadian seperti ini juga terjadi manakala ya. Perhatikan ini di layar ini ya. Bila ini adalah tangki besar, bayangkan ini tangki besar ya. Kemudian ini tangki besar sekali seperti yang ada di pabrik itu. Bila kemudian bagian atasnya ini dikasih safety valve, ada yang mengatakan valve negatif atau valve untuk tekanan antisipasi tekanan vakum. Kok bisa dari mana tekanan vakum? Karena dari bagian bawah ini. Di bagian ini ada saluran keluar. Ya. Bila saluran keluar dari bawah ini kemudian nanti itu dijalankan, dibuka valve-nya, maka ya kalau dari atas ini tidak dikasih semacam compensating pressure, jadi compensation pressure valve, istilahnya begitu ya tujuannya. Maka kalau ini jalan terus, bagian atasnya sini nanti, bagian ruang kosongnya, tekanannya akan turun. Karena tekanan turun, maka bisa menyebabkan tangki ini akan collapse begini. Begini. Ini collapse namanya, collapse gitu ya. Sampai ambruk. Ini yang tidak diinginkan. Untuk menghindari itu, maka kemudian kamu lihat di 2.21. Sehingga di bagian tangki itu, bagian dalamnya dikasih sabuk penguat. Jadi dikasih sabuk penguat ya, stiffener. Ya. Nah stiffener itu bisa berasal dari material berbentuk kanal, berbentuk equal angle, ya, equal angle ya. Tadi. Ini kalau online ya begini nih ya. Kalau di kampus bisa kita tunjukkan langsung barangnya ya. Jadi equal angle itu ada yang gendut. Kamu ada yang gendut nggak? Atau walaupun nggak gendut tapi punya potensi gendut. Kamu pakai sapu nggak? Pakai belt? Kalau pakai celana atau nggak usah? Kalau yang kurus pun pakai belt kan? Kalau jatuh gimana? Kan menghibur banyak orang gitu ya. Kamu berangkat ke mall, celanamu jatuh kan jadi pemandangan yang tidak indah gitu ya. Jadi dibuatlah itu sabuk. Tapi ini sabuk dari dalam. Ya. Sehingga apa? Nah, perhatikan nih. Perhatikan demonya. Kalau ini dibuat begini, ya. Kalau ditekan begini maka dia akan mekrok itu. Ya, menjadi masuk ke dalam ya. Supaya nggak masuk ke dalam maka di dalam nanti di bagian sekitar, nah ini di line biru ini ya, yang ada warna ya. Ini di bagian posisi di dalam itu dikasih material lain yang mampu menahan dia. Jadi bentuknya bentuk segitiga boleh, tapi bentuknya juga boleh bentuk kanal. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan di demo di bot ya. Ada gambaran. Ya. Saya ambil dulu Wordpad saya.
Perhatikan nih ya. Tuh. Kok hijau? Jadi kalau ini adalah tangki ya. Oh, ngapain itu? Kemudian maka di sini itu dipasanglah belt. Stipener ya. Tujuannya belt itu stipener ya. Bukan belt seperti belt kamu kan itu stipenernya, bukan stipener juga kan ya. Nah, bisa juga begini bentuknya. 3. Ini dipasang kalau dipandang dari atas, maka karena apa bentuknya? Kalau ini dipotong dari sini, ini dipotong ya, ini dipotong dari sini, gitu ya. Maka dia bentuknya sebenarnya adalah ya. Jadi bentuknya begini. Nah, boleh juga ini bentuk kanal yang dipasang di sini, bentuk kanal begini. Ini dipasang melingkar kayak ini, kan pandangan dari atas begini nanti ya, sama. Ya. Kemudian ini, jadi kalau bentuk di sini begini. Nah, kalau bentuk gini ya. Ada yang kalau misalnya ada orang buat lagi bangun ya, di situ kebetulan misalnya atap rumahnya dari galvalum ya, ada yang bentuk kanal begitu, tapi ada juga bentuk segitiga ya. Kemudian yang umum, nah ada yang punya buku Brownline yang ini. Kalau Anda punya buku ini, silakan kamu lihat di belakang appendix G. Ya. Lihat appendix G. Selected role structural member. Jadi ada bentuk kanal, kanal ya, kanal bahasa Indonesia. Itu adalah item 1, halaman 353. Kamu bisa download ya? Kamu sudah download nggak ini? Atau yang bentuk I-beam itu item 2, nggak mungkin. Bentuk I-beam itu begini. Ini masih dipakai untuk jembatan. Ya, bentuk jembatan itu bentuk begini. Atau bentuk H-beam atau H. Oh, sorry. Yang H itu begini. Ini bisa dipakai untuk jembatan. Profil-profil yang dipakai di industri bisa bentuk atau ini adalah bentuk pipa. Ini H-beam ya. Ini I-beam. Yang biasa untuk penguat itu adalah bentuk ini, equal angle. Equal angle. Kemudian ya triangle juga bisa sih ya, triangle. Ini banyak tuh equal angle gitu ya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Nah, ini ditaruh di sini. Maka apa? Kalau misalnya tidak ada ini, kalau ini sesuatu seperti di halaman 39 bukunya Pak Winario, bila terjadi seperti ini. Kalau di sini ada tekanan, gitu ya, P out, ini PE, maka akan terjadi buckling. Ini namanya buckling, tekuk gitu ya. Kalau terjadi tekuk begini. Kalau kamu di rumah ada kaleng sekarang ya, tanganmu itu kuat sebenarnya membuat kaleng itu remuk, atau bukan remuk gitu ya, mengalami begitu ya. Jadi kayak ini kebetulan ini kan dari plastik ini ya.
Nah ini bisa saya klik, bisa akan terjadi. Ini ya, ini berubah bentuk. Kalau tangki terjadi kayak gitu kan langsung rusak, ya kan? Iya kalau nggak langsung collab. Kalau collab pecah gitu ya. Nah itu bahaya. Isinya bakal terjadi satu lompatan keluar, spill gitu ya. Nah, baik, ini beberapa problem ya. Oke, lihat dari gambar 2.20 dulu, itu ya. Nah, kalau seperti ini maka L dalam perhitungan nanti tebalnya, maka L itu ditentukan kalau seperti yang kiri, yang paling kiri ya, yang A. L kritisnya adalah L ditambah sepertiga H. H dari, kenapa kok tutup bawah saja itu? Kenapa yang diambil di H saja? Karena biasanya di situ yang ada fluidanya. Fluida cairnya ada di sana. Ya, di gitu ya. Kemudian yang tengah, bila ada jaket, perhatikan loh ya, kamu catat sendiri ini ya. Bila ada jaket, maka L kritisnya adalah itu. Itu adalah L seperti yang ada di sana. Sesuai dengan tinggi jaket dari sambungan bawah itu. Jadi batas jaket atas. Ya. Tapi kalaupun bawahnya itu bentuknya bukan konis tapi biasa, head standarized, L kritisnya tetap saja L ditambah sepertiga H. Nah berikut, manakala ya sekarang itu bejananya berpenguat. Kalau di atas tadi tidak berpenguat kan. Yang gambar 220 tidak ada penguat. Sekarang kalau berpenguat, maka L-nya, L itu digunakan di mana sih? L digunakan dalam desain ya. Dalam persamaan desain ini. Seperti sekarang ketahui dulu aja lah, L gitu. Kalau adalah seperti di atas di 221 itu, maka L kritisnya adalah seperti di gambar L. Lihat. Lihat itu. Yaitu boleh ya, L-nya itu umumnya adalah batas dari sambungan bawah menuju kepada batas sambungan atas. Boleh begitu. Langsung dibagi. Sebanyak berapa jumlah penguat yang diberikan. Kalau melihat ini, ya penguatnya bisa semua ada di sana. Yaitu ada di bagian yang hitam tebal itu ya. Garis tebal itu adalah posisi penguat. Jadi ada berapa penguat ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 penguat. Nah, kalau tray di dalam kolom destilasi, maka jarak antar tray itu sudah dianggap penguat. Jarak antar tray. Kalau kolom dengan pemanas, biasanya di setiap ini jarak tertentu itu dikasih penguat. Baik, sekarang ke 39. Kalau ada komen, segera di komen ya. Supaya kamu dapat gambaran. Sekarang tebal bagian silinder. Kita mulai menghitung sekarang ya. Karena kekuatan bagian silinder sangat ditentukan oleh panjang atau L kritis tadi itu ya. Kemudian maka tekanan kritis sangat tergantung dari perbandingan antara T dengan diameter bejana. Lihat gambar itu ya. T dan diameter bejana. Karena setiap bagian daripada yang berpenguat, maka harganya bakal lain. Karena apa? Proses terjadinya buckling atau tekuk seperti ini tadi. Nah, ini tergantung dari posisi di mana ada penguat. Ini karena botol ini tidak ada penguat, maka gampang ya. Bagian mana yang paling gampang? Gampang bagian tengah ya kan? Bagian tekuk dia. Baik. Lihat gambar itu ya. Besar stres yang ditimbulkan seperti pada persamaan 2,56 yaitu momen ya dibagi dengan I per Y. Di mana I momen, I adalah momen inersia ya. M itu adalah momen biasanya ya. Kemudian Y itu adalah biasanya itu adalah
bisa disebut kadang-kadang jarak girasi gitu ya. Tapi kalau boleh juga kalau di sini diambil setengah daripada diameter bejana. Ya. Tapi sebenarnya itu jarak girasi. Sehingga F sama dengan E adalah itu adalah biasanya modulus yang dibagi dengan I per I. Di mana P sama dengan M dan itu semua ini penurunannya itu kalau diturunkan berdasarkan rumus mekanik. Gitu ya. Sekarang kalau agak terapan ya, untuk yang terapan silakan dilihat Brownline yang ya. Terapannya itu ada di chapter 8. Sorry. Kalau penurunan detailnya. Sekarang untuk desain ya, untuk desainnya itu secara ringkas diberikan di karena kita untuk desain seperti kemarin ya, ketika ngomong ISME itu ada istilah safety, maka langsung saya menuju kepada penurunan yang based on safety ya. Jika nanti apa penulisan mekaniknya silakan kamu baca di sana ya. Kalau di bukunya Pak Kusnario ya, silakan dilihat yaitu halaman 40. Ya, ya. Baik. Di dalam penurunan persamaan tekanan kemarin kita sudah pernah mengatakan bahwa stres gitu ya, PD per 2 T ya, atau akhirnya kita ada juga persamaan yaitu stres ya, PD per 4 T ya. Jadi kalau dibalik menjadi T PD per 2 tau. Ini juga begitu. T ya, PD per 4 ya. Maka kita kemarin sudah mengatakan bahwa tebal terbesar adalah yang pakai persamaan yang atas ini. Hingga desainnya tadi kemarin kita sudah tunjukkan bahwa berdasarkan inilah ya, berdasarkan persamaan T PD per 2 tau inilah kemudian dibuat ya. Sehingga di bukunya Pak Kusnario halaman 40 di atas itu yaitu apabila P sama dengan PD per 2 F atau 2 tau kalau kami nulis ya, maka persamaan penurunan mekanik itu akan berubah menjadi penurunan yang lebih mengarah kepada safety. Ya. Karena itulah akhirnya di Brownline Young atau di sana ya, di halaman 146 ada komen di bawah itu yang langsung kita menuju kepada yang dikatakan yaitu safety. Ya, ini jadi setelah persamaan ini diturunkan tidak serta merta ini akan dipakai mekanik gitu ya. Tapi ada hal-hal lain yang akhirnya disampaikan secara based on safety consideration. Using a design factor of safety outfall, ya di halaman 146 ya. In which the allowable pressure is considered to be 1/4 of the theoretical. Ya. In which the allowable pressure is considered to be 1/4 of the theoretical pressure. Jadi akhirnya di sana ya dibuat satu
ini pertimbangan sudah dari kode ya. Jadi P theoretical dia bilang dikatakan 4 kali P allowable. P allowable. Jadi kalau dibalik, jadi P allow gitu ya, sama dengan 1/4. Ya. Di sini 4 kali ini. 1/4 dari P teori. Jadi seperti ini. Sehingga kemudian muncullah satu penurunan yang akan dipakai dalam desain ke belakang, yaitu P allowable. Jadi dari persamaan di sana dia di atas itu 8.32. P theoretical sama dengan 2 FT ini ya, sama dari ini. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan persamaan ini nanti ke bawah ya. Nah, ini kemari maksudnya. Sehingga di situ P allowable ya. Jadi 2 FT per 2 P theoretical jadinya itu adalah seolah 2 FT atau 2 tau T sama dengan P allowable. Buat begini ya. Jika persamaan 8.32 itu ke bawah menjadi P allowable, kalau ini sekarang P allowable D per T, maka sama dengan P theoretical D per 4 T. Sama dengan F per 2 sama dengan B. Itu disingkat B, jadi F per 2. Jadi stres nanti itu per 2 itu sama dengan B. Kemudian dari penurunan persamaan ini dibuatlah persamaan akhir P allowable sama dengan B kali T per D. Ini kemudian dibuatlah tabel untuk berbagai macam. Dibuat kok bukan tabel, monograf. Monograf itu beda dengan grafik ya. Monograf itu ada hubungannya dengan satu hasil kajian teoritis digabung dengan empiris, gitu ya. Sehingga dibuatkanlah satu grafik seperti di halaman 146 Brownline Young, yaitu figure 8.7, figure 8.8 dan figure 8.9. Bisa kelihatan di bukunya Brownline Young. Kemudian di bukunya Pak Kusnario gambar 2.23. Itu adalah gambaran dari grafik 8.8, 8.9, atau awalnya adalah grafik seperti gambar atau figure 8.7. Ya, jadi itu. Jadi kami tidak berlama-lama di teoretical atau mechanical aspek ininya dari persamaan tadi 2.56 itu ya. Kemudian terakhir nanti kalau kamu ingin melihat itu silakan. Tapi kita tidak terlalu concern, tidak terlalu mengarah ke sana, dikatakan ini adalah bukan turunan mekanis matematikal mekanis belaka, tapi akhirnya grafik yang digunakan untuk desain adalah empiris. Jadi kita nanti berlatih dengan grafik empiris itu supaya nanti adik-adik langsung terlatih. Jadi kalau ingin melihat dari mana empiris itu digabungkan, asalnya dari persamaan 8.32 yang ada di Brownline Young. Terus ada keterangannya ke bawah itu ya, seperti saya sampaikan tadi, sehingga kita memperoleh gambaran yaitu B, di mana B itu sebenarnya adalah hasil dari penurunan, yaitu P allowable sama dengan B T per D. Dari mana kenapa kok diambil T per D atau D per T? T per D itu sama dengan seperti per D kan, sehingga menjadi P allowable D per T. Jadi boleh ditulis B dibagi D per T. Sehingga ujung-ujungnya menjadi P allowable sama dengan B kali T per D. Ini untuk kemudahan dalam menyelesaikan persoalannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung
mencoba berlatih menggunakan persamaan 8.33 itu, silakan kamu baca contoh soal 8.4. Baca dulu. Kemudian setelah dibaca nanti buat sketnya. Maksud gambar itu, maksud soal itu gimana? Given a fractionating, ya, given a fractionating tower 14 feet in inside diameter, ingat loh ya, inside diameter, by 21 feet in line, from tangan line to tangan line of the closure. Ya, jadi kolom fraksinasi dengan inside diameter dalam 14 feet, kemudian tingginya by 21 feet, 21 feet, length ya, L-nya itu ya, from tangan lain ke tangan lain, dari sambungan atas ke sambungan bawah, closure dia bilang, tangan lain of the closure. The tower contain removable tray. Jadi tower itu berisi di dalamnya tray, ya, dengan jarak antar tray 39 inci. Dioperasikan vakum. Ini adalah seperti kolom destilasi vakum, gampangannya begitu ya. Atau kolom pemisah, karena dia fractionating tower ya. Kolom pemisah beroperasi vakum. Bahannya adalah SA283 grade B plain carbon steel, di mana yield strength-nya adalah 27.000 PSI. Kemudian kita disuruh melihat tabel 5.7 ya. Ada apa di tabel 5.7? Silakan kalau Mbak Berlian yang lihat. Di tabel mengenai dimensi Ashmecote ya, maksudnya dia ternyata ya. Tabel 51, sorry. Tabel 51. Ya, ya oke, ada ini. Tabel 51. Ini materialnya ternyata ya. SA283, SA283, 51 ya. SA atau stainless steel SA283. Oke. Yang penting dia ternyata memiliki yield strength 27.000 PSI. Grade-nya B. Oke. Sudah bisa dilihat di tabel 51. The required thickness of the shell will be determined both without stiffener and with stiffener located at tray position. Dah, tolong buat gambaran, nanti saya tunjuk satu-satu untuk memperlihatkan gambarannya. Kalau contoh soalnya nanti gampang jauh. Tapi image Anda tentang soal yang diceritakan seperti apa. Ya, kalau di sket ya, nanti sketnya berikan saya. Boleh tunjukkan di kertas. Boleh kamu sket pakai screen nanti ya, pakai di share sedikit, screen share ya. Silakan ya. Gambar dulu. Tunjukkan saya nanti.